Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari tentang seluk-beluk K-means clustering secara teoretikal, berikutnya kita mau masuk ke K-means clustering yang prakteknya ya. Kita pakai Python. Library yang kita pakai itu scikit-learn. Jadi stay tune. Seperti biasa diawali dengan menjalankan Jupyter Notebook dulu ya. Anda buka dulu Jupyter, kemudian arahkan ke direktori ini. Nah, ini arahkan ke direktori yang akan kita gunakan praktek menggunakan Jupyter Notebook. Setelah itu, setelah di direktorinya, ketik Jupyter Notebook, tekan enter. Maka nanti dia akan membuka ini, buka home kita. Nah, di sini ada beberapa, kalau masih baru biasanya kosong. Lalu tekan aja new, Python free. Kemudian jangan lupa beri nama K-means. Ini kalau saya kasih nama K-means clustering. Nah, untuk K-means clustering ini kita nah, di awal kita akan disediakan satu ini ya, satu baris kosong. Nah, ini coba saya ubah dulu jadi mark, saya ubah jadi heading aja ya. Untuk memberi nama skenario K-means. Jadi nanti di dalamnya itu kita akan load dulu dataset dummy aja ya. Kita pakai blobs. Nah, skenario kita itu ada 3 tahap besarnya ya. Yang pertama itu load dataset dummy-nya. Kita atur supaya dia ada 300 sampel dengan 2 atribut dan klasternya ada 5. Kemudian kita plot dulu datasetnya, kita lihat datasetnya, dan kita eksperimen K-means-nya di Python ini di mana nanti nilai K-nya itu kita ubah-ubah dari 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, nanti di tiap eksperimennya kita hitung silhouette score. Oke, mari kita mulai. Kita tambahkan dulu di sini insert cell below, ini berupa code. Kita load dulu untuk library yang dibutuhkan ya. Library yang harus di load untuk bikin blobnya, untuk dataset dummy-nya adalah ini from sklearn datasets import make blobs. Kemudian kita bikin 2 variabel vektor x dan y, di mana dia adalah, nah ini yang kita perlu tulis, x dan y, x vektor inputnya dan y untuk labelnya ya. Label itu dihasilkan dari fungsi make blobs. Kemudian beberapa fitur ini, 5 fitur ini ya fitur dasarnya untuk bikin dataset dummy untuk clustering. And samples ini jumlah sampelnya kita set untuk 300. Kemudian fitur yang kita pakai itu ada 2. Center sini jumlah centroidnya. Jadi tadi kan rencananya kan kita mau bikin 5 cluster, berarti kita bikin 5 centers di sini. Kemudian ini adalah sebarannya ya. Sebaran untuk tiap centernya. Ini cluster standard deviation ya. Kemudian random state-nya ini untuk mengatur supaya ketika kita generate lagi ini si make blobs-nya, sampel yang dihasilkan itu randomisasinya itu masih random, tapi jika diulangi lagi itu hasilnya sama, datasetnya sama. Oke ya, ini sudah kita run ya, kita cek sekarang. Kita cek X itu nilainya apa, Ctrl Enter. Nah, ini array di X-nya. Kalau mau lihat yang Y, nah ini Y, ini label dari setiap sampelnya, dia masuk cluster yang nomor berapa ya. Jadi clusternya di sini pakai kode angka ya. Angkanya tidak bermakna angka sebenar ya, maksudnya apakah cluster 4 sama 3 itu lebih besar dari 4, tidak seperti itu. Hanya kode saja, hanya
label kategori. Nah, gitu ya. Berikutnya kita plot agar kita akan lihat blobsnya, karena fiturnya cuma 2, jadi kan enak plotnya dari 2 aksis. Kita bisa lihat menggunakan matplotlib splt, jadi nanti manggilnya kita pakai plt begitu. Ini kita pakai fungsi plt scatter, kemudian parameternya. 2 parameter di plt scatter ini adalah atribut yang akan menempati aksis X, dan ini atribut untuk yang akan menempati aksis Y-nya yang akan kita plot. Karena di sini scatter plotnya itu 2 dimensi, berarti kita pakai 2 aksis X dan Y. Ini untuk X dan ini untuk Y. Maksudnya ini titik 2,0 itu adalah titik 2 ini semua baris. Kemudian 0 itu adalah kolom indeks 0 atau kolom pertama. Ini juga begitu sama di aksis Y, itu semua baris pada vektor X untuk kolom 1. Nah, gitu. Jadi kita mau ngeplot kolom ke 0 dan kolom 1 pada dataset X. Kemudian 2 parameter berikutnya, C ini maksudnya warna untuk sampel yang mau diplot, itu warnanya putih. Kemudian simbol yang dipakai di sini kita pakai karakter O kecil. Nah, ini kodenya saya pisah ya. Jadi ini untuk matplotlib-nya saya pisahkan di sini. Kemudian scatternya untuk melihat sebaran datasetnya itu plt scatter ini adalah untuk kolom yang pertama, ini kolom yang pertama. Ini yang pertama ya, sorry. Ini yang kedua. Ini maksudnya barisnya, yang titik 2 itu barisnya. Sedangkan ini warna putih, warna dasarnya putih. Kemudian marker yang dipakai adalah marker lingkaran. Kemudian garis tepinya adalah hitam dan S-nya 50. Kita coba kita eksekusi ini. Nah, hasilnya begini. Kita eksekusi lagi, misalnya Ctrl Enter lagi. Hasilnya tetap sama karena kita udah setting di sini random state-nya itu karena memang nggak ada perubahan di datasetnya. Gitu, seperti ini. Coba ini kita ubah jadi 100 misalnya. 10 aja lah, kecilin ya. Ya, S itu untuk size-nya. Oke, begini ini ini ya, kemudian kita tekan B. Nah, oke. Di dataset untuk visualisasi scatter plotnya bisa kita lihat bahwa di situ terbentuk 5 cluster ya. 1 2 3 4 5. Nah, kalau kita manusia mudah sekali melihat kelompok-kelompok seperti ini. Tapi kalau bagi komputer maka kita membutuhkan satu algoritma K-means untuk mencari ini, mencari cluster-clusternya yang terbaik itu clusternya berapa. K-means ini kita nggak bisa mencari K yang terbaik itu di eksperimen pertama, nggak bisa. Kita harus trial dan error memang. Nah, caranya trial error itu kita menggunakan nilai K yang sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Kita lihat semuanya, terus kita evaluasi per K-means yang kita modelkan dengan perhitungan siluet skornya. Nah, untuk K-means ya, di scikit-learn itu ada algoritma K-means. Di dalam algoritmanya sekalian cluster K-means, di situ ada penjelasan tentang atribut yang dipakai. Atribut K-means yang pertama ada number of cluster, defaultnya 8 ya. Ini maksudnya number of cluster, jumlah cluster yang kita tentukan, nilai K-nya ini n cluster itu. Kemudian inisialisasi itu jenis inisialisasi itu loh, yang ketika kita memposisikan centroid pada posisi apa. Nah, K-means ini inisial cluster centroidnya dengan cara yang smart ya, untuk memudahkan konvergensinya. Kemudian ada yang random. Kalau random itu yang seperti definisi saya di K-means-nya pada awalnya, algoritma K-means itu pakai random centroid. Kemudian ada pilihan yang lain juga, ada atau callable.
Kemudian yang perlu itu ya, number of cluster, kemudian jenis inisialisasinya, kemudian untuk ini mungkin sementara bisa kita abaikan dulu. Yang perlu kita lihat ini adalah max iteration. Ini salah satu stopping kriteriannya. Jadi untuk iterasi ini kita defaultnya 300. Kemudian apalagi yang penting ya, untuk pre-compute distances ini berarti menghitung jarak antar sampelnya. Kalau kita buat auto berarti nggak pakai komputasi hitungan, tapi kalau true berarti sebelum keymins dijalankan akan dihitung dulu jarak antar sampelnya dan disimpan di dalam memori nanti. Verbose ini untuk apa? Kalau 0 itu berarti nggak menampilkan tahapan-tahapannya. Kalau 1 dia akan menampilkan tahapan-tahapan debug, semacam debug gitu. Kemudian random state ini untuk untuk reproducibility. Kemudian ini untuk paralel, untuk distributed computingnya kita nggak pakai dulu. Kemudian algoritmanya yang dipakai. Sementara ini yang terbaik itu Elkan ya, Elkan. Jadi algoritma keymins yang terbaik di dalamnya itu ada Elkan. Elkan itu adalah untuk cara mendefinisikan data menjadi klaster yang lebih baik. Oke. Kemudian atribut ini adalah atribut-atribut yang bisa kita panggil nanti ya untuk mengetahui centroidnya di mana, label-labelnya apa saja. Kemudian ini inersia itu SSE itu loh, sum of square errornya itu loh. Kemudian ini number of iteration ya, itu bisa kita panggil tapi nggak bisa diubah. Oke. Eksperimen yang pertama kita menggunakan K sama dengan 2, maka algoritma yang kita pakai itu ini, keymins number of cluster 2, K-nya 2 ya, random state-nya kita pakai 0, fit X. Kita eksekusi. Nah, ada error, jangan khawatir. Ini karena kita belum panggil library-nya. Tenang. Kita panggil dulu di sini, tekan B. Ini kita udah panggil untuk library untuk keymins-nya dan numpy-nya untuk datanya ya. Kita eksekusi sekarang. Udah selesai. Kita eksekusi ulang yang di sini. Nah, udah jadi. Keymins-nya udah jadi. Maksudnya eksekusinya udah berhasil. Kita cek dulu labelnya ada nggak. Nah, ini labelnya karena tadi kan klasternya cuma 2, berarti labelnya cuma 0 sama 1 labelnya. Terus kita cek juga ada di sini itu cluster centers. Nih. Nah, cluster centernya itu ada 2. Ini cluster centroid yang pertama, centroid yang kedua. Begini. Nah, kemudian untuk eksperimen K sama dengan 2 kita perlu evaluasi dulu. Evaluasi eksperimen K sama dengan 2, kita membutuhkan load dulu ini ya, import metricnya seperti ini. Scalar import matrix. Kita shift enter. Udah. Nah, untuk menguji performa dari clusteringnya atau hasil dari clusteringnya itu bagus enggaknya, kita bisa pakai silhouette score ini ya, begini, print, kemudian ini adalah string yang kita pakai. Kalau ada persen 0,3f ini maksudnya ini variabel yang akan kita masukkan itu dalam bentuk floating point dengan 3 desimal di belakang ya. Kemudian persennya ini menandakan adalah value yang akan ditaruh dalam tempatnya di sini. Ini adalah matriks silhouette score dari X dan label yang dihasilkan dari keymins. Tapi karena label belum kita simpan, kita perlu simpan dulu. Kita enter dulu labels
sama dengan label sama dengan k-means dot labels yang ini. Nah, kita coba eksekusi, kontrol enter. Kita lihat hasilnya. Nah, siluet skornya adalah 0,69, 0,7. Ini cukup baik ini. Lumayan bagus kali ini karena mendekati plus 1. Maka artinya adalah pemisahan antar klasternya itu cukup bagus. Coba kita tambahkan lagi fungsi untuk evaluasi yang lain. Ini saya tambahkan 3 metrik klasternya. Tadi kan siluet, sekarang saya tambahkan homogenitas, completeness sama v-measure. Kita coba eksekusi, kontrol enter. Ada error, di mana errornya? Jangan khawatir, ini errornya itu karena label stru-nya belum kita definisikan ya. Jadi parameter untuk homogenitas, completeness sama v-measure itu membandingkan antara label yang sebenarnya dan label prediksi. Label ini kan label prediksi ya. Nah, label itu label prediksi. Sedangkan label true-nya itu adalah Y sebenarnya. Nah, ini aja yang kita ubah. Y itu adalah label yang sebenarnya dari hasil bloknya gini. Terus kita kontrol enter. Nah, ini. Siluet skor 0,9, homogenitas 0,311, kemudian completeness-nya 1,0, v-measure 0,474. Tidak terlalu bagus ya. Ini eksperimen K sama dengan 2. Ini adalah eksperimen untuk K sama dengan 3, nomor cluster 3. Kemudian labelnya udah kita ambil dari k-means yang sudah di inputkan vektor X-nya. Kemudian kita hitung semua evaluasinya. Kita lihat, kontrol enter. Oke, siluet koefisiennya menurun, homogenitasnya naik, tapi completeness-nya menurun sedikit, v-measure-nya naik. Nah, oke, kita coba eksperimen yang berikutnya. Nah, ini kita udah punya 4 eksperimen lagi ya. Eksperimen sama dengan 4, K sama dengan 5, K sama dengan 6, K sama dengan 7. Kita lihat hasilnya dari masing-masing model k-means-nya. Kita coba yang pertama dulu, kontrol enter. Oke. K sama dengan 4, kemudian K sama dengan 5, nice. K sama dengan 6, mungkin menurun sedikit, kemudian K sama dengan 7, wah menurun lagi. Nah, dari sini kita bisa simpulkan sebenarnya, dari nilai-nilai ini kita bisa melihat bahwa klaster yang diidentifikasi oleh k-means itu paling tinggi nilainya adalah pada siluet koefisien yang 0,722 ya, dimana homogenitas, completeness, v-measure-nya semuanya 1. Dari siluet skor sebenarnya cukup kita bisa melihat bagaimana sebaik apa klaster yang dihasilkan oleh k-means tadi. Jadi begitu cara mengeksperimenkan k-means, dimana kita bermain-main dengan K-nya. Itu tentunya ya eksperimen yang paling sederhana. Eksperimen lain adalah kita bisa bermain-main dengan random state, kemudian dengan fitur-fiturnya si k-means-nya itu di sini ya, kan ada banyak k-means tuh. Nah, ini loh, main inisialisasinya, kemudian n-init-nya juga bisa kita mainkan, kita eksperimenkan, max iteration-nya kita mainkan juga, kemudian random state-nya dan algoritmanya juga kita bisa eksperimenkan, sehingga kita bisa benar-benar mencari yang paling optimal tuh yang seperti apa. Nah, dari sini ini k-means yang bisa Anda lakukan ketika Anda mempunyai dataset kemudian ingin melakukan clustering terhadap dataset itu, apa yang terjadi di dalam, berapa cluster dan sebagus apakah cluster yang ada di dalam dataset tersebut dengan k-means. Oke, selamat bereksperimen dengan k-means, selamat berlatih ya. Saya tutup dulu untuk yang clustering k-means menggunakan scikit-learn Python.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.